Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Beth Life yang setia. Kecenderungan manusia biasanya ingin menambah segala sesuatu di dalam kehidupannya. Menambah kekayaannya, menambah kemampuannya, menambah kesuksesannya, menambah kekuatan dan sebagainya. Tidak hanya manusia, setiap perusahaan juga pasti ingin menambah keuntungannya. Sebuah keluarga ingin menambah kebahagiaannya. Suatu negara ingin menambah kemakmuran bagi rakyatnya. Rasanya semua itu sah-sah aja jika ada di dalam hati dan pikiran manusia. Namun sebagai murid Kristus, kita harus punya keinginan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini ada dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah hal yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan hidup kita sebagai seorang Kristiani, yaitu kerinduan untuk menambah jumlah orang yang diselamatkan melalui kesaksian kehidupan kita. Belajar dari cara hidup jemaat yang pertama. Sebagai cikal bakal komunitas orang Kristen yang pertama di Yerusalem, ini adalah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Maka kita melihat ada suatu kesepakatan di antara mereka. Kesepakatan adalah setuju atau seia sekata. Dan dimulai dengan sepakat inilah yang mereka mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Pertama, mereka sepakat untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini ada dalam ayat 42 ya. Jemaat sepakat secara konsisten dan terfokus pada pengajaran rasul-rasul. Artinya, jemaat mula-mula menundukkan diri mereka di bawah kepemimpinan para rasul dan secara konsisten mereka hidup di dalam pengajaran rasuli. Mereka sungguh-sungguh menempatkan diri di dalam proses belajar dari doktrin kekristenan yang disampaikan oleh para rasul. Kedua, mereka sepakat hidup dalam persekutuan. Ini ada dalam ayat 42-nya. Persekutuan telah membuat komunitas ini menerima sesamanya apa adanya. Dalam persekutuan ini ada kesetaraan dan persamaan dalam komunitas dan hubungan yang tanpa sekat. Mereka adalah orang yang percaya baru, yang berasal dari berbagai latar belakang, tetapi dipersatukan oleh Kristus. Persekutuan telah membuat komunitas menerima sesamanya tanpa perbedaan. Yang ketiga, mereka sepakat saling peduli. Ini ada dalam ayat 44 dan 45. Di dalam kebersamaan ini mereka saling peduli dan berbagi. Kehidupan yang sangat erat dalam kesepakatan ini membangkitkan kepedulian tidak hanya pada kebutuhan rohani, tetapi juga pada kebutuhan jasmani. Mereka menjual harta ketika ada anggota kelompok yang sedang membutuhkan sesuatu. Keempat, mereka sepakat bertekun dalam ibadah di bait Allah. Ini ada dalam ayat 46. Orang Kristen mula-mula beribadah di bait Allah dengan sungguh-sungguh, juga melakukan pertemuan dari rumah ke rumah dan memecahkan roti dalam setiap pertemuan tersebut. Semua kegiatan itu dilakukan dengan sukacita dan sambil memuji Allah. Kesepakatan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini seperti tersebut di atas ternyata mendapat respon yang positif dari penduduk Yerusalem lainnya yang mayoritas penganut agama Yahudi. Inilah yang disebut dengan hidup sebagai kesaksian dan menjadi berkat. Sehingga dengan sendirinya komunitas ini secara jumlah bertambah dengan orang-orang percaya baru dan berkembang sangat pesat. Bagaimana dengan gereja kita? Sudahkah kita mulai sepakat untuk bertekun membaca Alkitab setiap hari, sehingga hidup kita boleh mengalami perubahan dan menjadi saksi untuk membawa orang-orang datang kepada Yesus, sehingga jumlah jemaat bertambah. Hidup dalam persekutuan dengan Kristus, tanpa ada diskriminasi, tanpa ada rasisme, tanpa ada yang merasa lebih tinggi atau lebih hebat dari yang lain. Peduli dan berbagi kasih kepada orang yang membutuhkannya. Setia dan sungguh-sungguh ibadah di gereja dan juga dalam pertemuan di rumah-rumah dengan sukacita kita memuji Tuhan. Jemaat dan pendengar berita yang setia, kita percaya dengan meneladani gaya hidup jemaat mula-mula, maka kita pun akan disukai oleh banyak orang dan Tuhan akan menambahkan jumlah jemaat yang diselamatkan bagi gereja kita. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka.